Selamat pagi Ibu Juli. Sekarang kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja PPT kami dengan saya Hezekiah Junaweno. Saya Gradia Alexandra Ridhidena. Dan saya Evie Marensa Sofiso Planit. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami dengan poin sifat keperdiakan unsur berupa keelektronegatifan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sifat keperdiakan unsur. Sifat keperdiakan unsur sendiri merupakan perubahan yang beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Sifat keperdiakan unsur sendiri terbagi menjadi 6. Ada jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, kereaktifan, afinitas elektron, dan yang terakhir berupa sifat logam dan non-logam. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang keelektronegatifan. Definisi dari keelektronegatifan. Keelektronegatifan sendiri merupakan konsep yang ditemukan oleh Linus Pauling pada tahun 1932. Dan konsep ini merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom yang lain. Selain daripada itu, keelektronegatifan juga didefinisikan dengan seberapa banyak atom dalam sebuah molekul dapat menarik elektron dari atom yang lain. Nah, berdasarkan definisi ini, semakin tinggi sebuah keelektronegatifan dari sebuah atom, maka semakin kuat daya tarik elektron dibanding atom yang memiliki sifat keelektronegatifan yang rendah. Keelektronegatifan sendiri disebut dengan elektronegativitas. Hasil dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa masing-masing atom memiliki sifat-sifat keelektronegatifan sendiri. Tingkatan keelektronegatifannya juga berbeda. Berdasarkan itu, atom dengan keelektronegatifan yang tinggi dapat menarik elektron dari atom yang memiliki keelektronegatifan yang rendah. Selanjutnya, ini merupakan tabel sajian dari sifat keperluan unsur yaitu keelektronegatifan. Tingkat keelektronegatifan unsur dapat kita lihat melalui tabel berikut yang ditentukan dengan skala Pauling. Skala Pauling ini berkisar dari 0,7 hingga 4,0. Terdapat 3 skala keelektronegatifan, yaitu keelektronegatifan Pauling, keelektronegatifan Mulliken, dan keelektronegatifan Auret-Rocoux. Namun yang paling sering digunakan yaitu skala Pauling. Walaupun memang ketiga skala tersebut menghasilkan hasil yang sama, yaitu pola-pola yang sama untuk setiap unsur. Semakin sedikit kulit dan semakin besar golongan suatu atom, maka semakin besar keelektronegatifan unsur tersebut. Di tabel berikut ini bisa kita lihat bahwa keelektronegatifan bergerak dari kecil menjadi besar. Jika dilihat secara periode, keelektronegatifan bergerak dari sebelah kiri ke kanan dan semakin besar semakin ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari golongan, keelektronegatifan bergerak dari bawah ke atas. Dari bawah semakin kecil dan semakin ke atas semakin membesar. Tabel ini juga kemudian terbagi menjadi beberapa warna. Ada warna kuning, warna orange, dan warna merah. Tiap-tiap warna mewakili suatu tingkat keelektronegatifan suatu unsur. Dimulai dari warna kuning yang paling mudah, yang berarti keelektronegatifan unsur tersebut adalah yang paling rendah. Berada di kiri pojok bawah tabel, yaitu francium, dengan tingkat keelektronegatifan terendah, yaitu 0,7. Dan berada di paling ujung kanan atas,
dengan berwarna merah yang berarti keelektronegatifannya yang paling besar, yaitu fluorin dengan 4,0. Kemudian bisa kita lihat di sebelah kanan terdapat baris beberapa unsur yang tidak memiliki keelektronegatifan, yaitu golongan 8A. Unsur-unsur tersebut memang tidak memiliki tingkat keelektronegatifan karena mereka sudah termasuk unsur-unsur yang stabil. Maksud dari unsur-unsur yang stabil adalah elektron pada kulit terluar unsur-unsur tersebut sudah dibilang penuh. Oleh sebab itu, mereka tidak bisa menampung elektron-elektron lagi. Selanjutnya, saya akan membuat kesimpulan dari keelektronegatifan. Poin yang pertama adalah keelektronegatifan sendiri merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari yang lain. Nah, besar keelektronegatifan sendiri itu diukur dari jumlah kulit yang sedikit. Poin yang ketiga, konsep keelektronegatifan pertama kali diajukan oleh Linus Pauling pada tahun 1932. Dan skala yang paling sering digunakan adalah skala Pauling. Keelektronegatifan yang paling besar adalah fluorin yang dilambangkan dengan huruf F dan memiliki nomor atom kecil yaitu 9. Sedangkan keelektronegatifan yang paling kecil adalah fransium yang dilambangkan dengan Pf. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifannya itu semakin kecil. Mengapa? Karena meski muatan inti bertambah positif dan jumlah elektron di kulit dalam semakin banyak, akibatnya itu jari-jari atom bertambah besar dan kemampuan inti untuk menarik elektron itu menjadi lemah. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya itu semakin bertambah. Mengapa? Karena jari-jari semakin pendek sehingga daya tarik inti terhadap elektron itu semakin besar. Jadi kesimpulannya adalah golongan dan periode juga menentukan suatu unsur dalam besar keelektronegatifan. Karena besar keelektronegatifan semakin besar jika golongan semakin besar dan kulit semakin sedikit. Kecuali golongan 8A. Mengapa? Karena golongan 8A merupakan golongan yang sudah stabil sehingga tidak perlu menarik elektron dari yang lain. Dan konsep keelektronegatifan pertama kali diajukan oleh Linus Pauling pada 1932 dan skala yang paling sering digunakan adalah skala Pauling. Sekian presentasi kami tentang keelektronegatifan. Sekian dan terima kasih.